Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap kita semua tetap baik, tetap sehat, tetap di dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama saat ini merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Yesus yang adalah Sang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang terus melimpah di atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, mungkin kami dalam masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran, dalam masa yang penuh dengan rasa ketakutan karena adanya virus corona yang sangat meresahkan. Kiranya Tuhan, dengan kami merenungkan sabda-Mu, kami dapat ditenangkan hati kami untuk terus setia terhadap-Mu. Dan kini Tuhan, kami siap untuk merefleksikan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyiapkan hati, pikiran, dan telinga kami, agar firman dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Yesus bukan dari dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosa. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau membunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah lama kita tidak bertemu. Jujur, saya sangat kangen dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, biarlah rasa kangen ini dapat terus kita pupuk, sehingga nanti kalau kita bertemu,
kangennya akan semakin luar biasa. Ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lirik di dalam lagu yang berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat, dan hati yang patah mengeringkan tulang. Kata-kata dari lagu tersebut benar adanya. Ketika hati kita merasa bahagia, maka pikiran kita akan tenang, semua akan damai sejahtera. Maka dari itu, ketika saat ini sedang adanya virus yang luar biasa mengerikan, tetaplah tenang, karena hati kita adalah obatnya. Biarlah hati kita tetap tenang, agar kita terus gembira, tetap bersyukur apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita di sini Kristus memberikan peringatan yang baik terhadap orang-orang Yahudi yang ceroboh dan tidak percaya untuk memikirkan apa akibat dan apa dampak dari ketidaksetiaan, agar mereka semua dapat menghindarinya sebelum semua terlambat. Di sini Yesus betul-betul mengajak, ayo, mari kita setia terhadap Tuhan. Mari kita tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Berdoa, mendengarkan sabdanya, berbuat baik, meneladani semua yang Tuhan kasih. Di sini dalam bacaan kita di ayat 21, Yesus berkata pula pada orang banyak suatu hal yang mungkin dapat membawa kebaikan bagi mereka. Dan itu adalah sebuah kesetiaan. Bagaimana kita akan mendapati hal yang sangat luar biasa dari Tuhan jika kita tidak setia? Dengan kesetiaan maka kita akan dikirim pada Tuhan, ayo, inilah tempatmu yang akan bersama dengan Bapa. Ketika saat ini kita menghadapi virus corona, masih setiakah kita terhadap Tuhan? Masihkah kita tetap menanamkan Yesus dalam hati kita? Jika tidak, kita terlalu terlarut dalam ketakutan, wah, jangan-jangan Bapak Ibu dan saudara-saudari tidak lagi setia. Dengan itu mari kita kuatkan rasa setia kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan ada anjuran pemerintah untuk di rumah saja, ayo kita setia di rumah saja dengan berdoa, dengan bertekun kepada Tuhan. Dan ini juga tertulis, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus bersabda, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ketika nanti Tuhan akan pergi, kita mencari dalam keadaan diri kita seperti apa? Sudah merasa salah dulu baru mencari, atau kita merecovery diri kita dulu dengan baik, terus ayo Tuhan, aku butuh tuntunanmu. Kita mencari Tuhan bukan karena kita lagi sedang down-downnya, sedang jatuh-jatuhnya, baru mencari Tuhan. Dalam keadaan apapun, ayo tetaplah kita tanamkan Tuhan di dalam hati kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa ya agar semua baik-baik saja, setelah pandemi ini akan usai, apa yang hendak kita lakukan? Hal positif apa yang akan kita bagikan? Jangan sampai ketika pandemi ini berlalu kita ya, wah Pak, wis kebacut enak kok di rumah aja, gak bersosialisasi, jadi ngapain aja ketemu orang? Wah, jangan seperti itu. Setelah pandemi ini selesai, ayo kita lakukan hal-hal positif, kita sharing kepada orang banyak. Wah, ternyata karya Tuhan begitu luar biasa. Kasih setia Tuhan betul-betul hadir. Dan kita pun juga demikian, kita bagikan kepada orang banyak. Ketika saat ini kita di rumah saja, kita betul-betul merefleksikan, sudah seberapa besarkah rasa setia kita kepada Tuhan.
Jangan malah sambat di rumah. Aku bosan, reso wedangan. Nggih sami Bapak Ibu. Saya pun juga kangen wedangan. Tapi dengan anjuran pemerintah, rumah aja juga kita menaati. Juga gereja juga mengajak, ayo kita beribadah di rumah. Kita ikuti dengan melihat sudah seberapa besar rasa setia kita terhadap Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tetap menenangkan jiwa kita untuk kita setia pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.